Halo Bizarian semuanya, kembali dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO dari Bizar di acara BizTalk. Acara ini merupakan acara yang kita buat untuk bisa ngobrol terkait dunia bisnis dan investasi bersama pakar terbaik di bidangnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah kehadiran seorang direktur dari perusahaan yang mungkin menurut teman-teman cukup unik, yaitu namanya PT Kreasi Handal Selaras, yang nanti kita akan cek dan kuliti nih terkait apa sih bisnisnya dan bagaimana seluk-beluk dan sepak terjang dari KHS ini. Dan di sini saya langsung bersama dengan direkturnya Pak Muhammad Arzandi Pratama. Salam kenal Pak, Halo. selamat datang. Selamat siang. Oke, nah jadi mungkin teman-teman udah mulai penasaran nih, Mas Zandi. Sebenarnya ini background-nya seperti apa sih dari Mas Zandi sendiri dan pengalamannya kok akhirnya bisa mendirikan KHS ini? Mungkin boleh diceritakan. Iya, kalau background saya sebetulnya perencanaan wilayah, gitu. Jadi teknik planologi, jadi teknik lah. Jadi awalnya itu kenapa akhirnya sekarang ini KHS itu fokusnya di drone itu karena kalau di tata ruang itu pasti membutuhkan data peta. Nah, peta itu pilihannya melalui satelit atau foto udara di sini. Nah, foto udara itu pun sekarang jauh lebih murah menggunakan drone atau UAV di sini. Nah, itu udah mulai dari 2011-an mungkin setelah saya lulus. Dan sebetulnya teknologi itu bahkan sebelumnya udah ada juga gitu. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan sensornya sekarang banyak pilihannya juga gitu untuk mengambil data foto udara tersebut. Nah, dari berjalan itu akhirnya kita harus expert di bidang drone gitu. Kita paham bagaimana caranya handling drone. Akhirnya di 2018-an itu akhirnya kita mulai mentransform lagi, kita diajak untuk mentransformasi mekanisasi pertanian atau perkebunan atau kehutanan di sana menggunakan drone. Di sana satu menggunakan foto udara untuk melihat kesehatan tanamannya, jumlah tanamannya, menggunakan sensor yang ada foto udara atau namanya NDVI. Nah, itu ada sensor melihat warna lain, katanya. Sederhana seperti itu. Lalu juga drone juga kita menggunakan sensor lidar juga untuk topografi di sini. Dan ketika mentransformasi itu ada satu lagi, bagaimana caranya untuk percepatan penyebaran pupuk, penyebaran pestisida, herbisida menggunakan drone di sini. Nah, di situ dengan teknologi yang berkembang, akhirnya visible, ini bisa dilakukan di sana. Akhirnya di situ kita ada satu transformasi baru nih, akhirnya jadi fokus kita sekarang ini lumayan besar portofolio di kantor kami itu untuk menggunakan untuk proyek-proyek ya, menggunakan teknologi drone spraying sekarang ini. Gitu. I see. Jadi drone, habis itu spraying tanaman itu, dan ini peluangnya besar sekali sekarang ini. Jadi hampir batas atasnya masih tinggi banget gitu. Jumlah perusahaan yang supply itu dengan permintaan yang sebanyak itu. Jadi kalau misalnya terkait data nih gitu, tahun 2050 FAO bilang itu kita ada sekitar 9 miliar ya kalau nggak salah. Sekarang 8 miliar, 9 miliar penduduk di bumi. Dan 2019 sampai 2050 kita harus meningkatkan produksi pertanian itu sampai 70%. Coba bagaimana caranya? Lahannya segitu-gitu aja. Orangnya makin banyak ke kota. Lalu tapi harus ditingkatkan 70%. Betul. Intensifikasi pertanian atau mekanisasi pertanian akhirnya jadi kunci untuk di sini. Nah, salah satunya drone di sana itu untuk transformasinya. Bagaimana melihat kesehatan tanaman, menggunakan pupuk yang tepat, aplikasinya juga gitu. Nah, kita KHS ini sekarang sudah jauh-jauh hari sudah di game itu. Gitu. Karena Indonesia, contoh data lagi Indonesia nih, untuk hutan tanaman industri misalnya di sana. Kita datanya itu 11,7 jutaan kalau salah. Yang tertanam cuma 5 juta. Jadi kan banyak lahan yang tidak terurus juga. Karena apa? Karena mungkin urbanisasi. Dulu bapaknya jadi buruh tani di sana atau buruh kebun di sana. Sekarang di kota akhirnya nggak ada yang ngurus.
Lalu untuk sawah itu sekitar 10 jutaan. Nah, sawah ini yang utama kan, 10 juta harus jadi 70%. Tuh gimana caranya tuh? Nah, pemerintah udah mau mulai mekanisasi itu, termasuk sekarang menggunakan drone. Tapi tahapnya belum run, yang belum teruji gitu. Tapi kalau untuk sawit, HTI itu udah teruji. Sawit itu lebih besar loh dibanding sawah, 16 juta hektar misalnya. Jadi bayangin dengan kebutuhan dunia seperti apa, potensi Indonesia seperti apa, transformasi atau mekanisasi pertanian, perkebunan, kehutanan ini jadi keharusan, gitu. Jadi kewajiban kita harus ke sana. Iya. Nah, perusahaan kayak KHS yang memberikan solusi, mau nggak mau akhirnya juga harus apply juga ke sana, gitu. Oke. Karena tadi kebutuhan daripada market yang memang udah arah ke sana, gitu ya. Tapi saya dengar tadi Mas Andi itu sebenarnya ini bukan generasi pertama, gitu ya. Betul. Berarti dari bokap atau gimana, Bro? Iya, betul. Jadi dulu arsitek. Bokap tuh arsitek. Jadi benar-benar talentnya itu adalah yang utama kan. Dia mendesain gitu. Itu di 2010-an lah. 1900-an lah ini. Di 2000-an tertransformasi menggunakan, kita kenal AutoCAD. Iya. Ya, SketchUp gitu. Mulai teknologi tuh, plotter dan macam-macam. Lalu di situ pun generasi bokap juga udah ada foto udara. Dia udah apply juga gitu. Jadi ada Om juga itu, dia ahli geodesi juga, dosen geodesi, dia akhirnya ada jasanya juga. Tapi dulu belum seperti sekarang. Sekarang jauh lebih mudah untuk menggunakan itu, tapi lebih regulated dibanding dulu. Oke. Berarti memang kalau kita bicara pengalaman udah dari bokap duluan dan dibawa ke generasinya Bro Zandi sekarang. Nah, sebenarnya apa sih yang dari dulu tadi kan banyak perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang dengan perubahan teknologi segala macam itu, apakah perlu regulasi-regulasi terkait? Karena kan tadi kalau kita bicara drone segala macam itu kan harus apakah harus ada sertifikasi pilot atau seperti apa sih, Bro? Mungkin boleh di-share. Nah, ya ketika ada peluang pasti ada entry point ya gitu, dan itu pasti makin banyak, makin berkembang, pasti harus diregulasi oleh pemerintah. Nah, drone ini walaupun kita sudah dari 2010-an ya, gitu, bahkan 90-an kita udah mulai, regulasinya itu baru menurut saya lebih matang ketika pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2021, saya lupa nomor 63 kalau nggak salah di sana, itu 73 atau 63 itu baru ada misalnya ininya. Baru ada. Jadi itu 2023 sekarang kan. Baru 2 tahun nih sebetulnya ininya. Dan Permenhub juga merujuk pada CISR nomor 109 apa? Civil Aviation Safety Regulation gitu. Jadi merujuk pada peraturan internasional juga. Nah, sekarang itu drone itu nggak semudah itu. Gitu. Jadi kalau bicara drone nggak ya kayak kita main foto-foto gitu untuk liburan gitu kan. Ternyata di situ regulasinya lumayan ketat. Pilotnya sertifikasi, drone-nya harus tersertifikasi juga, terdaftar di pemerintah. Berarti kalau kita misalkan liburan segala macam pakai drone itu harus nggak boleh, Bro, sebenarnya? Apa boleh? Seharusnya ada regulasi, ada sertifikasinya. Walaupun buat pribadi tetap harusnya ada gitu ya. At least paham lah gitu ya. Walaupun juga airspace ini ada regulasinya sendiri, gitu, di bawah 120 apa atau di wilayah C. Saya ini bukan ahlinya gitu, tapi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi prinsipnya ini apa namanya, suatu alat yang bukan main-main lagi. Jadi bukan cuma hiburan tapi serius lah gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi jasa, Bro, tadi kan ada arsitektur, ada juga tadi spray segala macam. Nah, itu secara revenue stream itu saat ini seperti apa, Bro, pembagiannya? Sekarang itu contohnya apa ya? Nih saya lihat yang drone spraying yang sekarang itu jadi unggulan itu udah mulai 40-60 sekarang. 60% drone spraying. 40 drone spraying, 60 masih foto udara, spray lidar, arsitektur gitu.
Jadi ini makin besar ini porsinya. Karena permintaannya makin besar. Oke. Tapi memang awalnya karena fokusnya di foto udara tadi, gitu ya. Oke, bro. Jadi kan banyak tadi produk-produknya sama drone-nya, service-nya sekarang sebenarnya udah bervariasi ya. Nah, klien-klien yang biasanya menggunakan jasa ini biasa seperti apa sih, bro? Nah, biasanya itu mereka yang punya perkebunan luas, hutan luas, corporate sih. Corporate rata-rata ya. Lalu juga tambang, tapi di luar drone spraying ya, pertambangan, oil and gas di sana. Itu juga menggunakan jasa kita. Gitu. Oke, itu biasa di daerah mana aja, bro? Kalau mengenai pengalaman proyek sih udah dari ujung ke ujung ya. Di Indonesia paling timur ke paling barat. Indonesia paling aman, Indonesia paling konflik. I see. Iya. Berarti udah banyak pengalaman lah ya di dalam project ini. Dan secara demand itu gimana sih, bro? Maksudnya kan kalau saat ini kan KS juga collab sama Bishare nih untuk pembelian drone gitu, alat tambahan segala macam. Nah, mungkin boleh ceritain, bro, secara demand-nya dan ternyata apakah memang sebenarnya masih dibutuhkan untuk drone-drone tersebut? Wah, kalau untuk sekarang ya, contohnya untuk yang kita mau ajak kerjasama sama Bishare ya untuk drone spraying, ini contohnya ini itu masih butuh banyak banget dan sekarang ini pasarnya atau peluangnya itu lagi berkembang banget. Jadi kalau misalnya dari time frame, kalau untuk drone spraying itu mungkin fase uji coba tuh dari 2017-an sampai 2021. 2022 kemarin itu baru ini proof kalau di hutan sama industri ya. Kalau di sawit mungkin lebih dini gitu. Tapi Indonesia lumayan terlambat berbanding Malaysia, berbanding China mungkin di sana. Oh, dia udah banyak di sana? Di sana udah biasa. Lalu seberapa banyak sebelah kebutuhannya? Ini hitung-hitungan sederhana. Satu hari misalnya satu drone itu hanya 30 hektar. Lalu ada suatu perusahaan, taruhlah dia punya 1000 hektar. Berarti butuh 300 hari untuk satu drone aja. Iya. Ada perusahaan yang 1 juta hektar. Coba hitung butuh berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Jadi ini sekarang apa yang kita lakukan itu masih sedikit sekali kontribusinya, tapi sangat efektif. Nah, satu sisi drone, satu sisi lagi transformasi atau kesiapan yang harus kita lakukan di lapangan tuh bukan hanya drone, tapi tim mendukungnya, kapabilitas orangnya, sertifikasinya, gitu. Karena kalau KHS ini memang kita lebih memilih menggunakan potensi lokal. Gimana tuh, bro, maksudnya? Jadi misalnya proyeknya di Jambi ya kita pakai orang Jambi. Proyeknya di Kalimantan Tengah ya kita pakai Kalimantan Tengah. Seperti itu. Oh, itu pilotnya ya, berarti? Iya, sama tim pendukung semuanya. Jadi pencapaian kita lumayan besar. Misalnya kalau untuk spraying itu kita mungkin lebih dari 300 hari dalam setahun. Mungkin cuman nggak sampai sebulan kita libur. Setiap hari itu running terus tuh ya? Running terus. Foto udara pun seperti itu. Jadi untuk kesiapan kita operasionalnya itu ya hektik juga ya, hektik itu, serumit itu. Jadi nggak sesederhana ada alat, orangnya ada, besok terbang lo balik lagi. Kayak gitu. Ini gamenya game maraton terus-terusan. Berarti ada pelatihannya juga, bro, untuk yang di misalnya daerah ini kan berarti dia walaupun dia udah pernah tapi kan harus sertifikasi segala macam, standarisasi itu biasanya berapa lama, bro? Per bulan-bulanan. Maksudnya kita mendidik tim kita bulan-bulanan. Mungkin ada yang tahunan juga. Jadi memang ada semacam edukasi dan juga training tadi ya, terus-menerus ya? Oke. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang, bisnis ini secara barrier to entry nggak gampang juga, bro ya? Kelihatannya gampang, tapi kalau udah ngadepin alam Indonesia dan sosial di Indonesia nggak segampang itu. Kita
berpengalaman mengenai hal tersebut. Oke. Tapi kalau tadi dibandingkan kan kompetitor pasti nggak bisa kita halangi nih, pasti akan Betul. bermunculan dan segala macam. Sebenarnya apa sih nilai tambah yang kenapa sih kalau klien-klien ini kenapa pengen dengan KS bukan dengan yang lain? Ya pasti pertama kualitas ya, Oke. gitu. Jadi kita jaga kualitas terus dengan teknologi dan tenaga ahli yang baik. Gitu. Yang kedua tadi saya juga kasih tahu kenapa kita juga mendidik orang lokal di sana. Itu untuk efisiensi dan rasa memilikinya. Walaupun itu juga nggak semudah itu. Iya. Itu jadinya kita lebih efisien. Dan yang berikutnya adalah mengenai durabilitas kita ini. Itu yang kita tawarkan. Jadi kita pernah disuruh masuk ketika puncak pandemi, misalnya ke suatu distrik ini nggak ada lagi di suatu tempat gitu. Ini nggak ada orangnya lagi, masih minta tolong misalnya. Di puncak pandemi, di mana nyebrang dari Jawa ke Sumatera aja saya juga nggak tahu gimana cara nyebranginnya gitu. Gimana ya gitu ya. Tapi ya karena itu keunggulan perusahaan kita, value perusahaan kita ya siap. Oke. Terbang kita bisa taruh orang di sana. Kita mulai di waktu yang ini. Lalu juga seperti sekarang mau Lebaran misalnya atau tahun baru ya di lapangan tetap jalan. Tetap jalan. Karena memang kebutuhan daripada kliennya seperti itu ya. Seperti itu udah setiap hari. Oke. Tapi biasanya ketika kalau kita bicara bisnis model nih, Bro Zandi, itu ketika kita ada klien nih gitu ya, mereka biasanya bayarnya per apa sih? Misalkan harus kerja dulu, habis itu beres, baru dia bayar, atau ada terminnya atau seperti apa? Sebetulnya sederhana. Jadi kita selesai mengerjakan, klien cek itu sesuai, dibayar. Oh gitu. Jadi kita ada SPK mulai kerja, kita kerjakan, lalu ada berita acara serah terima, lalu masuk ke proses pembayaran. Oke. Berarti itu running terus berdasarkan kontrak. Misalnya dikerjainnya biasanya gimana Bu pembagiannya? Kan nggak mungkin langsung semuanya. Kata tadi bisa jutaan hektar segala macam gitu ya. Kita sebutnya apa ya? Per persil atau per petak gitu. Oh, per petak gitu ya. Jadi SPK-nya tuh kalau misalnya kita nagih itu bisa ratusan. Oke. Jadi per petak itu udah beres, istilahnya klaim pembayaran, invoicing gitu ya. Mereka terus kasih. Gitu. Oke. Perputaran dari situ ya, makanya ya. Oke. Nah, kalau bicara terkait proyek Bro, berarti semua klien sama seperti itu atau beda-beda biasanya? Mostly karakteristik di Indonesia sama. Mostly. Dia membagi hutannya, dia membagi kebunnya berdasarkan petak-petak tersebut. Gitu. I see. Jadi, nah itu setelah, tapi kalau kita bicara kan berarti alatnya semuanya harus ready tuh, ya kan? Maksudnya dalam hal, misalkan dia minta nih 1 juta hektar lah contoh gitu ya. Tadi misalkan satu ini 30 hektar. Berarti satu kali jalan itu harus paralel dong Bro? Atau gimana biasanya? Paralel. Kita punya banyak tim. Misalnya yang ada yang kerja di sini terus di sana. Berarti sekali jalan biasa berapa drone tuh biasanya Bro? Satu tim, satu drone. Satu tim, satu drone. Jadi drone itu memang utamanya cuman ada tim pendukungnya. Oke. Jadi nggak hanya drone, ada pasti dibawa pakai mobil, pasti ada helpernya, pasti ada yang ahli loadernya, nyampur kimianya misalnya, ada pilotnya di sana. Oke, berarti itu kalau mungkin teman-teman juga belum familiar nih Bro. Kalau drone itu cara kerja gimana sih? Berarti kan ada pilotnya gitu ya, kemudian ketika diterbangin dia harus balik lagi atau dia bisa terbang sepanjang hari tuh Bro? Oh enggak. Oke. Ya kalau sekarang spraying contohnya gitu. Spraying ya misalnya. Dia bawa load-nya itu air kan. Oh iya, betul. Jadi dia spray sampai airnya habis. Oh iya, dia harus balik lagi dulu. Isi lagi, terbang lagi, balik lagi. Iya. Gitu. Nah, petak misalnya dia besar 30 hektar misalnya. Lalu satu terbangnya itu 1 hektar misalnya. Sekali terbang itu rata-rata 1 hektar. 1 hektar. Nah, flight mission-nya udah diatur dari awal. Gitu. Jadi ntar dia terbang ke sana, ntar balik lagi ke sini.
pilotnya terbangin lagi, masuk ke misi lagi, balik lagi, seperti itu. Jadi dari satu Oke. titik dia terbang. Tapi bayangin bagaimana efektivitasnya itu dulu itu di-spraying pakai orang. Iya, iya, iya. Yang pakai gentong di belakang. Oh iya, yang dia kayak di semprot-semprot aja gitu ya. dipompa, disemprot. Iya, iya, iya. Nah, jadi 1 hektar aja mungkin udah capek banget kan. Iya, 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 Mungkin benar. butuh 5-6 orang gitu. Iya, iya. Mungkin dulu bisa. Hmm, Sekarang anak-anaknya udah ke kota semua. hmm, Ya, data yang tadi saya bilang itu, Hmm. katanya ada 10 juta hektar lebih misalnya hutan tanaman industri, yang dikelola cuma 5. Yang 5 lagi nggak dikelola gitu. Yang 5 Iya, ini iya, belum iya. dikelola karena orangnya nggak ada gitu. Iya, 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 benar. Maka mekanisasi ini juga jadi satu breakthrough juga gitu, Hmm. untuk Indonesia. Oke, itu kalau efisiensi bisa berapa persen bro dibandingkan dengan tenaga manusia? Pernah hitung nggak itu? Nggak pernah ngitung sih, cuman Oke. bayangannya 5 orang, misalnya satu tim 5 orang, bisa dapetin 20 hektar, 30 hektar satu hari. Berbanding dulu 5 orang mungkin 20 hektar, 30 hektar mungkin 7 hari. Oh iya benar. Istilahnya udah 7 kali lipat sendiri efisiensinya lah. Efisiensinya jauh Nah, sekali. Oke. Jadi kalau tadi kan memang udah mulai banyak diterapkan di B2B dan segala macam gitu ya. Ada nggak sih bro kendala-kendala yang terjadi dan challenge-nya apa sih untuk bisnis ini sebenarnya? Challenge-nya itu kalau pengembangan ke depan ya, pengembangan ke depan challenge-nya itu acceptance-nya, keberterimaannya Oke. gitu dari perusahaan atau masyarakat gitu, atau kalau petani ada gapoktan, gabungan Oke. pengusaha apa. Oh iya benar. Gapoktan itu dia mau nggak mentransform itu ke sana. Iya. Jadi challenge-nya itu lebih satu keberterimaan, yang kedua itu teknologi memang ada, tapi bagaimana merawat atau menggunakan teknologi dalam jangka waktu lama, kita harus merawat. Nah, perawatan ini kita masih jadi tantangan. Dan kita akhirnya buka pusat perawatan di Pekanbaru. Oke, jadi bikin bisnis unit beda lagi tuh bro? Jadi bagian dalam tim. Oh, bagian dalam tim. Jadi kita nggak perlu tuh alat rusak kirim ke Jakarta. Oh, iya. Delaynya berapa lama? Udah dirawat di Pekanbaru saja. Oke. Jadi ada project di situ ya, tinggal pakai yang sama di situ. Iya, ganti spare part di sana, terbang ke lapangan lagi, ada yang rusak lagi seperti itu. Oke. Itu yang kedua di sana. Yang ketiga mengenai SDM pastinya. Itu masalahnya yang jadi tantangannya lah. Gitu. Oke. Kalau masalah SDM never ending story lah itu. Iya, apalagi teknologi baru, penerapannya segala macam gitu ya. Tapi so far kayak drone gitu maintenance susah nggak sih bro? Dan biasanya costly nggak sih? Susah gampang. Susah gampang. Hmm. Karena kita ngadepin alam Indonesia ya. Kalau katanya user book-nya atau di YouTube itu gampang, tapi kenyataannya di lapangan nggak seindah itu. Oh iya. Kita sudah menyiapkan itu, bagaimana tim kita menjalankan menerbangkan drone sesuai prosedur semuanya. Oh itu harus gitu, karena sesuai prosedur aja masih bisa jatuh, apalagi tidak gitu. Safety-nya, prosedur itu ada safety-nya juga di sana. Yang kedua itu ya pusat perawatannya. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kan lumayan teknis ya untuk hal seperti ini tuh perlu ada izin-izin khusus nggak sih bro? Atau dari KS biasanya waktu itu perlu apply izin apa ya? Izin, ya tentunya perusahaannya berizin. Yang kedua pilotnya harus punya sertifikat. Pilotnya sertifikat, pilot sertifikat, drone-nya sertifikat. Satu lagi untuk beberapa tempat membutuhkan izin terbang. Oh izin terbang. Oke. Tapi kalau KS mah udah pengalaman biasanya udah tahu lah celah-celahnya di mana gitu ya. Insya Allah kita bisnis berkelanjutan. Bagaimana caranya kita sekomplai mungkin lah sama regulasi. Sama regulasi. Gitu. Iya. Kalau nggak repot lagi udah terbang nanti kita nggak boleh terbang dan lain-lain gitu kan. Kan kita maunya maraton, mau sprint. Benar. Jadi udah di plan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau dari tadi alam itu maksudnya dalam hal medannya atau kadang-kadang hujan gitu masalah nggak sih bro sebenarnya? Semuanya, Indonesia ada semuanya. Medannya susah. Iya. Kelembapannya juga kita beda sama negara produsen pastinya. Negara maju rata-rata kan subtropis. Iya, subtropis. Kita kelembapannya tinggi. Itu juga beda lagi kan. Terrainnya, kelembapannya. Terus yang ketiga apakah cuaca nih sulit banget. Jadi ada juga tempat di mana misalnya tempat tersebut itu
ini sebetulnya cerita aja sih. Iya, Tapi sih. itu di lapangan kadang banyak tempat yang karakteristiknya itu unik gitu loh. Ada yang sepanjang tahun dia tutup awan terus, sehingga tuh data satelit nggak ada. Foto udara gelap terus. Kalau spraying di sana cuacanya tuh tidak pernah baik lah, seperti itu. Itu ada di Indonesia seperti itu. Itu mempengaruhi pada saat nanti drone diterbangin, anginnya segala macam gitu ya? Iya. Oke. Iya, lumayan challenge ya berarti Indonesia nih. Gitu. Jadi, semuanya harus lengkap. Iya, butuh keahlian dan segala macam. Makanya banyak B2B ya udahlah pakai KS aja, jasanya segala macam udah ahli dan lain sebagainya. Dibandingkan dia harus bikin setup sendiri kan lebih costly pastinya. Betul. Iya. Nah, buat teman-teman jadi secara detailnya segala macam dia dari sisi regulasi, perizinan, teknis sudah cukup mumpuni. Jadi buat teman-teman yang tertarik itu nanti bisa coba cek di platform kita, itu bisa langsung join karena memang ketika yang di Bision ini kan kita kolaborasinya adalah untuk pembelian drone dan juga sistemnya Sukuk Mudoroba. Jadi ketika ada untung udah dipakai untuk kerjaan project, nanti ada bagi hasilnya tentunya kepada para investor yang tentunya sesuai dengan syariah Islam juga. Jadi memang sudah lebih enak lah dibandingkan harus mulai dari nol bikin atau masuk ke industri ini gitu. Nah, kalau kita bicara terkait visi misi ke depannya nih, Bro. Jadi dari sisi KS itu membayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan jadi seperti apa sih? Jadi itu kalau misalnya visi kita sebetulnya itu bagaimana caranya kita jadi perusahaan teknik yang berpartisipasi akan pembangunan Indonesia. Jadi itu kita tuh harus aktif di semua pembangunan Indonesia. Nah, kalau 5-10 tahun ke depan, memang kita akan fokus di satu jasa-jasa yang ada teknologinya di sini. Karena kalau kita mau memberikan jasanya seluas mungkin, tentunya harus efisien. Gitu. Jasa-jasa yang tidak melibatkan teknologi itu akan jadi mahal sekali. Gitu. Jadi yang tadinya nih kita perusahaannya itu SDM atau talent oriented banget kayak arsitektur gitu ini. Kedepannya kita akan merubah ke teknologi base. Jadi mengaplikasikan teknologi. Itu kedepannya. Jadi kalau kayak drone spraying ini masuk dalam agenda kita. Gitu. Dan kita sudah melihat bahwa 3-4 tahun ke depan pasar ini akan cepat growth, gitu. Lalu akan mature setelah itu karena udah dipenuhin sama pemetaan vendor. Jadi kayak blue ocean strategi, masih blue ocean sekarang ini kita untuk main di spraying. Tapi kalau UAV tentunya spraying, foto udara itu jadi unggulan kita masih ke depannya. Lalu laser scanner untuk pemetaan bangunan, laser scanner itu jadi salah satu unggulan kita. Jadi jasa-jasa kita ke depannya itu yang berhubungan sama teknologi. Oke. Jadi memang tujuannya tadi efisiensi dan juga penerapan teknologi gitu ya. Tapi memang kayaknya akan banyak perlawanan dari sisi misalkan yang konvensional gitu, Bro ya, yang tadi sampaikan. Apakah memang ini harus mau convert, apakah mereka mau alih teknologi segala macam. Jadi saya penasaran aja, kalau memang teknologi drone ini kan semakin lama semakin berkembang. Kalau kita kebayang gitu ya, nanti di Indonesia misalkan, sekarang kan ada banyak Gojek, Grab segala macam yang dia mau nganterin barang segala macam gitu ya. Itu masih pakai orang, human gitu ya. Nah mungkin nggak sih kalau nanti kalau kita lagi mau pesan makanan tuh kita pencet aplikasi yang keluar drone gitu. Dan itu tentunya akan, tadi balik lagi, human-nya akan semakin berkembang dan teknologinya semakin canggih. Itu possible nggak sih, Bro, di Indonesia? Sepertinya teknologinya udah possible ya teknologinya. Tapi kan dari aspek regulasi itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua juga aspek sosialnya seperti apa. Yang ketiga aspek safety security-nya nih seperti apa. Jadi empat aspek itu sebetulnya yang jadi pertanyaan gitu ke depannya, itu bisa atau tidak. Iya. Ini jawaban cepat aja ya, saya bukan ahli soalnya. Iya. Gitu, tapi menarik. Saya lihat seperti itu. Saya ngebayangin, saya sih masih nggak rela rumah saya tiba-tiba ada barang lewat. Gitu, iya, barang orang lewat. Barang rumah saya gitu. Ngantar makanan gitu. Oke lah dia lewat gitu. Kalau jatuh gimana? Itu anak saya lagi main di halaman. Iya. Atau enggak ternyata itu spy misalnya. Iya benar. Jadi itu masih
menurut saya masih long way gitu. Tapi nggak tahu juga kalau pemerintah tiba-tiba tahun depan jadi fokus gitu ya Oh mungkin. iya, seru juga sih. Iya. Apalagi, nah tapi memang challenge-nya gitu ya, kita nggak bisa terlalu detail mengidentifikasi tadi ya drone yang segala macam terbang, walaupun udah izin segala macam kan, kalau ilegalnya gimana kita eksekusinya gitu ya, pengawasannya. Berarti itu mainnya ke ini bro, pengawasannya ke TNI AU ya? Nah, iya mungkin ya penegak hukum. Penegak hukum lah ya gitu Pada ya. intinya aparat penegak hukum lah Penegak hukum ya, yang TNI berwenang Polri lah ya. Ya, jadi memang challenge-nya di situ, tapi mungkin menarik bro, makanya tadi gue coba bahas di sini karena mungkin orang penasaran juga nih gitu. Kayaknya dunia akan semakin enhance nih kalau memang bisa kayak gitu ya. Iya, ngeri. Ngeri juga Ngeri, sih gitu ngeri. ya. Oke, makanya tapi KS fokusnya di industri lah ya, B2B dan segala macamnya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang penasaran dan pengen untuk join di kolaborasi bareng dengan KS ini, mungkin boleh di-share bro, kenapa teman-teman semuanya ini perlu untuk kolaborasi dan join untuk terutama di project Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KS. Dan sekarang mungkin buat teman-teman yang baru join dan baru pertama kali lihat, kita udah pernah kolaborasi sama KS sebelumnya dan sudah terpenuhi di tahap pertama, dan sekarang kita sedang open di tahap kedua nih, karena memang kita lihat secara pembayaran lancar dan juga projectnya juga running well, makanya kita buka lagi tahap kedua. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman investor, bro. Ya, di luar pertimbangan ekonomis ya tentunya. Tapi KHS kami ini willing banget bermitra sama masyarakat dalam fase transformasi ini. Transformasi di Indonesia untuk mekanisasi pertanian dan untuk ekstensifikasi pertanian melalui teknologi drone di sini. Jadi kalau misalnya ini berhasil, ya insya Allah kita nggak kelaparan mungkin anak cucu kita di 2050 mungkin nanti. Ya mungkin itu kita kepengen bermitra sama masyarakat yang benar-benar bermitra. Makin banyak masyarakat yang bermitra sama kita, makin tahu kita ngapain, makin banyak orang yang aware bahwa teknologi ini adalah teknologi baik ya tentunya sini. Dan insya Allah pasar atau bisnis ini akan berjalan dengan baik. Jadi sustainability itu yang mau kita bangun. Oke, amin. Jadi amin. ya selain aspek syariah ya, Iya. kita menggunakan Sukuk Mudharabah di B-Share ini, sebenarnya kan aspek metode pembiayaan banyak di sini. Iya, betul. Tapi memang kita memang willing untuk kerja sama masyarakat itu dalam transformasi KHS, dan di sisi lain juga untuk aspek internal ini efeknya bagus banget. Di situ. Oke. Jadi kalau misalnya banyak orang mau bisnis nih, Iya. Takut ABC atau misalnya ini, tapi saya bertahun-tahun bisnis, transformasi terbesar itu dalam fase bisnis saya ketika saya masuk ke crowdfunding. Bisnis saya. Karena tanggung jawabnya bukan hanya diri sendiri atau tapi masyarakat. Gitu. Jadi kita harus berlaku benar. Oke, siap. Mantap. Jadi memang teman-teman buat yang pengen ikutan juga, kita lagi open di B-Share. Mudah-mudahan bisa segera terkumpul dan semoga semakin maju secara bisnisnya dan semakin berkembang. Nanti teman-teman bisa lihat update-nya secara berkala di aplikasi kita. Jadi dari bulanan report segala macam semuanya kita tampilkan secara transparan kepada para pemegang sukuk pastinya. Jadi nggak perlu khawatir, kita kolaborasi dan bisa memajukan industri tadi pertanian dan juga drone bersama-sama. Oke, mungkin itu aja bro, karena waktu juga yang memisahkan kita nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung ikutan aja sebelum kehabisan nih, karena sebentar lagi juga akan full nih kelihatannya untuk pendanaan IKS-nya. Belum tentu ada tahap ketiga gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kebagian dan bisa kolaborasi bareng sama kita. Thank you banyak bro atas waktunya. Thank you. Semoga makin sukses untuk KS-nya. Terima kasih. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.